Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam Sapaan Pagi Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi hari ini Selasa 10 Mei 2022. Pertolongan kita hanya di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah sumber kekuatan, Allah yang mempunyai hidup dan kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Tuhan kiranya mampukan kami dan menuntun kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menjalani segala aktivitas di dalam naungan kasih-Mu. Kami akan mendengarkan sebagian kecil dari begitu banyaknya firman kebenaran-Mu. Urapi kami ya Tuhan di dalam memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungan, sehingga firman kebenaran-Mu boleh menjadi pedoman yang akan menuntun kami di dalam menjalani hari-hari pemberian Tuhan yang adalah anugerah terindah di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Yehezkiel 45 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-17 di bawah naungan tema supaya adil kerjakan tugasmu, atau di dalam bahasa Toraja dikuana nama lolo pagaui pasananmu. Saya akan membacakan perikop pembacaan kita yang terambil dari ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, beberapa bulan sebelumnya kisaran harga minyak goreng per liter adalah sebesar Rp14.000. Namun setelah langkahnya minyak goreng, harganya pun melambung tinggi menjadi sebesar Rp33.000 per liternya. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengeluh. Selain sulitnya mendapatkan minyak goreng, harganya pun sangat mahal bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Langkah yang ditempuh pemerintah menanggulangi masalah ini belum dianggap maksimal karena dinilai belum adil bagi semua rakyat. Ketidakadilan dialami oleh bangsa Israel pada saat itu, karena para penguasa atau raja-raja Israel melakukan kecurangan terhadap umat Israel dengan berlaku tidak adil, sehingga Tuhan menegur mereka. Terdapat di ayat yang ke-9, cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya,
tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Hal ini disampaikan karena tindakan para penguasa dalam menjalankan kepemimpinannya yang tidak adil. Tuhan ingin agar mereka menyatakan keadilan kepada umat yang dipimpinnya. Karena itu, Tuhan menegur dan mengingatkan mereka. Kepada umat juga diingatkan tentang tugas yang harus mereka perhatikan. Harus memberikan persembahan khusus untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan kepada raja. Terdapat di dalam ayat yang ke-16. Dan persembahan itu pun dikelola oleh raja untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Apakah pelayanan kita telah menyatakan keadilan bagi umat? Ataukah justru dikeluhkan karena tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran? Nah, tugas kita sekarang, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ialah kita harus menyatakan kebebasan itu dengan adil kepada sesama kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang berbahagia, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang sungguh mengasihi kami, terima kasih untuk segala yang Tuhan izinkan kami alami di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk banyak hal yang mensukacitakan dalam hidup ini karena pemberian-Mu. Kami disapa oleh firman-Mu supaya adil kerjakanlah tugas-Mu. Terima kasih kami diingatkan untuk mengerjakan tugas kami dengan sungguh-sungguh karena tugas kami adalah amanat daripada-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk Penatua Milka Triana Lebang yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman pada saat ini. Berkati kehidupan pribadi, keluarga, dan usaha serta pelayanannya. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur buat mereka yang berulang tahun kemarin, Yirianto Surirah Ramba dan Mikael Frederick Soyan. Terima kasih untuk pertambahan usia mereka. Demikian juga yang berulang tahun hari ini, Bernadetta M. Marioso, Bapak Efrian L. Tandirerung, Bapak Udin Dampang. Terima kasih untuk pertambahan usia mereka, bertambah usia, bertambah sukacita, bertambah kasih pengenalan akan Dikau. Kami bersyukur bersama dengan Pak Andri dan Ibu Glory di mana Tuhan memungkinkan lahirnya anak di tengah-tengah mereka sebagai buah cinta kasih mereka yang diberi nama Genesia. Terima kasih Tuhan buat sukacita semua keluarga besar. Tentu juga sukacita bagi Papa Mama Krishna akan hadirnya cucu tercinta. Bapa di surga, segala hal yang mensukacitakan jemaat-Mu Tuhan, terima kasih semua karena kasih-Mu dan pemberian-Mu. Kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu, mereka yang sakit Tuhan dimanapun mereka berada, penyakit mereka apapun Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Tuhan menolong menguatkan iman percaya saudara-saudara kekasih kami. Terkhusus kami berdoa buat saudara kekasih kami Retsa yang kemarin menjalani operasi pengangkatan batu empedu di Rumah Sakit EMC Alam Sutra. Tuhan berkati proses pemulihan selanjutnya. Tuhan, banyak pergumulan jemaat-jemaat-Mu, kami percaya semua jelas di mata Tuhan, baik anak-anak, orang dewasa,
orang tua, oma opa. Tuhan lebih mengenal kami satu persatu, berbagai tantangan-tantangan hidup, tetapi kuatkan kami bahwa di balik setiap tantangan, di balik setiap persoalan pergumulan hidup, selalu Tuhan membuka pintu bagi kami. Karena itu kuatkan kami Tuhan untuk terus berharap dan melihat kasih kebaikan-Mu dan melihat pekerjaan-Mu dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, pemerintah bangsa negara kami Tuhan berkati, perdamaian dunia ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Ini doa kami Tuhan, kami mau menjalani hari ini dengan pertolongan-Mu dan bersama-Mu saja. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan dalam menjalani hari ini, bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok pada saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.